Horas Lai, aku bacakanlah kabar dari tetangga kita, Malaysia. Mereka saat ini sedang galau menghadapi ketidakpastian besar terkait rencana pengadaan pesawat tempur bekas F-18 Hornet dari Kuwait. Sejak pertengahan 2024, Tentera Udara Diraja Malaysia sudah menargetkan 30 hingga 33 unit Hornet itu. Apalagi setelah kunjungan resmi Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin ke Kuwait pada Oktober lalu yang menghasilkan kesepakatan prinsip. Jet-jet tersebut dinilai masih dalam kondisi baik dengan jam terbang rendah, sehingga dianggap solusi hemat biaya untuk memperkuat armada Malaysia yang semakin menipis, sambil menunggu program jangka panjang MRCA yang baru akan siap sekitar 2040. Namun, rencana itu tersendat. Kuwait belum bisa menyerahkan Hornet lama mereka karena pesawat penggantinya yaitu F-18 Super Hornet dan Eurofighter Typhoon belum juga tiba. Proses persetujuan Foreign Military Sales dari Washington berjalan lambat, ditambah kerumitan otorisasi ulang pengguna akhir, rantai logistik, hingga inspeksi kelayakan udara yang belum selesai. Semua hambatan ini membuat jadwal pengiriman ke Malaysia terus tertunda. Situasi inilah yang mendorong Kementerian Pertahanan Malaysia membuka opsi baru untuk masa depan kekuatan udaranya. 3 kandidat pun mulai dipertimbangkan. Dassault Rafale F4 dari Prancis, Lockheed Martin F-35 dari Amerika Serikat, dan Sukhoi Su-57 Phelan dari Rusia. Rafale F4 menawarkan kemampuan multiperan dan sistem peperangan elektronik canggih meski bukan pesawat seluman. F-35A menghadirkan keunggulan generasi kelima sejati dengan seluman, fusi sensor, dan interoperabilitas dengan sekutu barat, meskipun harganya jauh lebih mahal. Sementara Sukhoi 57 menjanjikan manuver ekstrim, persenjataan jarak jauh, serta kemampuan seluman terbatas. Namun, dibayangi keterbatasan produksi, hambatan ekspor akibat sanksi barat, dan keraguan soal kinerja tempurnya. Rencana resmi Malaysia menyebutkan bahwa rekomendasi pemilihan jet tempur generasi baru kemungkinan keluar sekitar 2033 hingga 2034 dengan target akuisisi penuh pada tahun 2040. Dekade mendatang akan mencari masa transisi penting bagi TUDM dari armada lama menuju sistem tempur generasi mendatang. Di tingkat kawasan, kebutuhan ini terasa semakin mendesak. Negara-negara tetangga seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina terus memperkuat kekuatan udaranya sebagai respon terhadap aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Malaysia berada di posisi sulit, harus menjaga kedaulatan di wilayah maritim yang disengketakan, sekaligus menyeimbangkan hubungan dengan sekutu barat tanpa mengasingkan Cina, yang merupakan mitra dagang utama. Dalam kondisi inilah, modernisasi TUDM melalui akuisisi pesawat tempur baru menjadi bagian krusial dari strategi pertahanan nasional. Jika transfer Hornet Kuwait terus tertunda, maka keputusan Malaysia untuk memilih antara Rafale, F-35 atau Sukhoi 57 akan menjadi langkah strategis yang menentukan postur militernya hingga tahun 2040. Keputusan inilah yang akan menentukan apakah Malaysia mampu tetap kompetitif di tengah dinamika militerisasi Asia Tenggara. Itu ajalah berita yang Ana ingin bacakan sama kalian. Dalah, salam Horas.